Wah, lu Bintara gue perwira, ngapain lu? Bintara, lap sepatu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Papul Pagi Tips. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membuatkan video atau membahas video bagaimana seorang perwira muda bertemu dengan bintara muda juga yang umurnya sama. Namun si bintara ini tahun lulusnya, tahun dilantiknya. Oke, jadi video ini merupakan pengalaman saya selama bertugas. Kalau misalnya ada teman-teman bertanya seperti itu ya, bagaimana perasaan atau bagaimana ketika seorang perwira muda bertemu dengan seorang bintara yang umurnya mungkin sama ya, atau mungkin sedikit lebih tua daripada seorang perwira ini. Ya, itu mungkin susah untuk saya jawab ya, karena yang kalian harus tanyakan ini adalah sebenarnya adalah perwira itu ya. Namun di video ini saya hanya akan memberikan bagaimana perspektif saya sebagai seorang bintara yang sudah dilantik 4, 5 atau 6 tahun, kemudian bertemu dengan seorang perwira muda ya. Jadi ini bagaimana tanggapan saya atau penglihatan saya atau perspektif saya dari seorang bintara tersebut. Oke teman-teman, jadi ini merupakan pengalaman hidup saya. Saya sudah bertugas di kepolisian ini sudah lebih dari 16 atau 17 tahun ya. Jadi minimal ya sudah banyak lah yang saya lalui selama bertugas di kepolisian ini. Jadi pada tahun-tahun 2005, 2006 ya, atau mungkin kalau yang seperti itu tidak bisa tahun 2005, 2006 ya, karena saya barusan lulus juga. Mungkin bisa dibilang pada tahun 2008, 9 atau 10 itu saya mendapati para lulusan bintara perwira muda atau dari Akpol itu seumuran saya. Ya, karena saya lulus tahun 2004 dan mungkin itu adalah mereka yang lulus di Akpol itu ketika masuk Akpol mungkin pada tahun 2004 atau 2006 dia lulusnya. Maka pada tahun-tahun 2008 sampai tahun 2010 itu merupakan tahun-tahun di mana bintara-bintara yang seumuran dia atau bintara-bintara yang dari SMA-nya seangkatan sama dia bisa bertemu minimal di umurnya. Kecuali mereka-mereka yang sudah berdinas di kepolisian kemudian memasuki Akpol, Akademi Kepolisian, sudah 2 tahun kemudian masuk Akpol, mereka lulus mungkin bisa lebih tua dari kita lagi. Jadi saat itu ini pengalaman saya sewaktu saya bertugas di Polres ataupun di Polres. Itu ketika bertemu mereka seperti itu, tanggapan saya pertama kali adalah, wah, ini teman saya ini. Dari mereka juga atau dari kami juga, kami sebagai seorang bintara yang tentu grade-nya berbeda, kelasnya berbeda, tingkat kepangkatannya berbeda, tanggung jawabnya pun berbeda. Ya, tanggung jawabnya itu yang paling besar, itu paling berbeda sekali. Pasti kami akan memberikan penghormatan kepada mereka karena mereka merupakan pimpinan kami, calon-calon pimpinan kami. Jadi kita harus memberikan penghormatan. Dan saya lihat dari reaksi mereka ya seperti biasa saja. Sebagai seorang anggota Polri pasti ketika mereka penghormatan mereka membalas juga. Kalau dari segi pergaulan ya, karena mungkin saya tidak bergaul ya dengan mereka yang cuma biasa saja, maksudnya tidak dekat. Nah, kalau yang saya lihat mereka biasa saja dengan ketika bertemu dengan bintara-bintara yang umurnya sama. Tidak ada kayak wah, lu bintara gue perwira, ngapain lu? Nggak ada yang kayak seperti itu. Atau bilang, oi bintara, lap sepatu gue. Nggak ada lah, masa kayak gitu ya. Mereka kan dididik selama 4 tahun, pasti dididik baik dari segi ilmu dan juga dari segi bagaimana cara mereka bertutur kata dengan masyarakat ataupun dengan bawahan mereka, pasti sudah dididik sangat bagus. Jadi beda lain halnya jika
dipakaikan satu balak atau ibda, bisa saja kalian bisa berbuat seenaknya kepada masyarakat dan juga kepada anggota kalian ya. Ya karena mereka dididik ya, karena kita semua dididik walaupun hanya beberapa bulan, ataupun yang dididik seperti dari akademi kepolisian yang sampai 4 tahun gitu. Sangat lama itu buat saya, menurut saya. Saya tidak terbayangkan untuk mengikuti pendidikan selama itu. Dengan lamanya mereka dididik selama itu pasti pasti sangat matang ketika mereka keluar. Jadi ketika mereka bertutur kata atau berbicara itu pasti sudah ditatar. Dan selama ini so far saya melihat pendidikan di Polri ini, apalagi dari aku, itu pasti sudah sangat matang ya. Tinggal mungkin ketika di lapangan bagaimana cara-cara untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dengan cara safety, aman, dan juga tetap terukur ya. Karena kalau mungkin di pendidikan karena masih banyak bersifat formal, jadi ketika di lapangan itu agak sedikit berbeda. Dan satu lagi ya, saya sebagai seorang bintara itu ketika menganalisa atau melihat cara mereka bekerja itu sangat mantap ya kalau saya pikir ya. Saya sangat suka ketika bekerja dengan para perwira muda ya, karena pasti saya akan merasakan nyaman untuk bertindak. Jadi contoh kasus, ada kasus orang berkelahi ya antar tetangga dan dilaporkan kepada kita. Saya sebagai seorang anggota Polri pasti akan bertanya kepada pimpinan saya, bertanya, "Komandan, bagaimana ini ya? Ya udah, kamu di kantor aja dulu, jangan dulu ini. Kamu lihat situasi dulu, intel yang jalan gitu." Istilahnya gimana? Itu contoh kasus lah. Jadi saya merasa wah mantap benar, inilah perbedaan bagaimana saya sebagai seorang bintara yang walaupun sudah 4 tahun lulus dari kepolisian dan sudah mengabdi, 4 tahun dari lulus dari pendidikan ya, dan sudah mengabdi, jika dibandingkan dengan cara bekerja atau cara level memimpin pasti berbeda lah. Jadi saya itu walaupun dulunya seumuran saya ataupun adik saya yang lulus ini dari, saya pasti pikir wah ini orang-orang yang sudah dilatih selama 4 tahun, sudah sangat lama, pasti sangat teruji lah. Tidak mungkin kalau mereka tidak teruji. Dan sekarang pun ketika saya turun ya, sekarang saya akan tugas di Polda, otomatis banyak perwira baru atau bintara atau perwira muda yang datang di Polda untuk misalnya lulusan-lulusan yang baru itu kan pasti singgah di Polda dulu kan. Ketika mereka bertemu saya di tangga atau dimanapun, saya sebagai anggota Polri pasti akan langsung hormat, dan mereka pasti akan membalasnya dan memberikan senyuman atau mungkin sebenarnya Pak gitu ya. Mereka pasti akan menegur dulu. Jadi selama ini mungkin orang-orang di luar sana berpikir, wah kenapa mesti ada lagi sistem penghormatan? Kenapa tidak diatur saja orang-orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua? Ya itu kan aturan Bu, aturan Bapak. Dan memang aturan dibuat itu sedemikian untuk menata. Jadi kita dibikin seperti itu supaya teratur. Dan dari mana, dari seluruh dunia itu pasti aturan di kepolisian atau di militer mungkin akan tetap berpatokan pada siapa yang ranknya lebih tinggi. Jadi siapa yang ranknya lebih di bawah itu harus menghormat kepada rank yang lebih tinggi. Jadi seperti ada di komen-komen saya di video sebelumnya itu ada cuplikan atau frasa ya yang berbunyi seperti ini. We salute the rank, not the man. Nah, seperti itulah. Memang benar apa adanya seperti itu. Nah, demikian dulu video saya kali ini. Semoga sedikit banyak bisa membantu buat teman-teman, buat Bapak Ibu. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.